Pemirsa, TikToker Dedi Chandra, pemilik akun TikTok @ompolosbanget menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian antar golongan dan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran. Dalam persidangan yang digelar Selasa kemarin, Dedi Chandra meminta kepada Majelis Hakim PN Jakarta Utara agar dirinya dibebaskan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh direktur sebuah perusahaan yang berlokasi di Serpong, Banten. Jadi duduk perkara ini pertama-tama klien kami ini Dedi Chandra atau biasa dipanggil Om Polos. Dia kalau di TikTok namanya Om Polos ya, Om Polos banget. Dia ini konten kreator khusus buat makanan, review dan followersnya itu sudah sampai 1,1 juta ya. Nah, kemudian itu dia membeli satu unit apartemen di kawasan PIK 2 daerah Banten, Teluk Naga tahun 2017. Nah, itu masih tanah kosong tuh, itu kan kayak reklamasi ya. Nah, akhirnya DP sambil berjalannya waktu, ya biasalah orang kalau membeli barang kan ada yang cash, ada yang nyicil, dan dia nyicil sampai lunas, tidak ada masalah. Dan dia itu adalah pembeli yang beretikat baik karena dia cinta banget dengan. Diungkapkan kuasa hukum Dedi Chandra, permintaan kliennya untuk dibebaskan setelah 6 bulan mendekam di sel penjara sebagai suatu yang beralasan. Menurut pengacara Dedi, kliennya hanya menyampaikan komplain sesuai fakta yang terjadi. Fakta yang dimaksud adalah sejumlah kejanggalan yang terjadi di apartemen yang ditempati Dedi yang terletak di Dadap, Kosambi, Banten. Nah, di perjanjiannya, di PPJB-nya, itu serah terima kunci tahun 2022. Tapi sampai tahun 2022 di perjanjian itu, serah terima kuncinya belum jalan. Nah, kemudian klien saya mau lihat dong isi dari apartemennya dia seperti apa. Lantai 39 ya, nama unitnya Endogawa, kan bahasa Jepang ya, namanya Tokyo Riverside 2 ya. Kemudian dia cek, dia lihat dari brosur yang ditawarkan pada 2017 itu ada sekitar 4 kolam renang ya. Itu DNA-nya ada, kita punya bukti dan kita sudah sampaikan di majelis hakim, kepala perut kita. Ternyata pas fakta hukumnya kolam renangnya hanya ada satu di satu tower. Jadi tidak sesuai dengan brosur yang ditawarkan pada tahun 2017 yang ada 4 pool ya, kolam renang. Nah, itu kekecewaan pertama dia. Kedua, apartemennya dia itu di atap ada rembesan air lah dan bolong, dan kita punya buktinya juga, dan kita sudah masukkan juga ke pembuktian pada persidangan sebelumnya. Terus kejanggalan yang ketiga atau komplain yang ketiga itu, kalau dari apartemen itu kan suka ada balkon tuh. Nah, di situ ada AC. AC itu air blowernya itu tidak nempel dengan tembok, jadi dia agak jauh dari tembok. Seharusnya kan nempel. Nah, di beberapa tower, kalau nggak salah ada 11 tower ya, itu nempel. Tapi ada beberapa tower lagi tidak nempel, dan dia agak keberatan di situ karena kalau dia. Atas perbuatan serta fakta-fakta hukum yang ada, kuasa hukum Dedi meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan Dedi Chandra. Persidangan aja. Jadi mengenai dia ditahan, saya tidak tahu prosesnya juga. Dan memang dia juga tidak mau bahas lagi lah, karena dia bilang udah masuk juga. Jadi kita fight di persidangan aja. Pak, mungkin dari 8 pasal yang dituduhkan dan hanya 1 pasal yang diterima, mungkin seberapa yakin sih Abang kebebasan Dedi saat ini? Yakin banget, 100% yakin. Karena dia tidak bersalah dan dia tidak mencemarkan. Dia hanya komplain. Makanya saya bilang tadi, Mbak beli brosur, barangnya begini, pas jadi barangnya begini. Isi brosur pertama kolam renangnya 4,
Brosur baru kolam renangnya 1. Pas jadi pun juga 1. Mbak komplain nggak? Mbak bayar lunas loh. Semua IPL, iuran-iuran dia bayar lunas loh. Dia minta view-nya ke laut, dikasihnya ke gedung. Kebisingan di bawah. Mengganggu dia, sampai lantai 39 lah, dia paling tinggi loh. Parkiran agak jauh. Sebelumnya, pemilik akun TikTok @ompolos_banget kini telah berstatus tersangka dan akhirnya telah dilakukan penahanan oleh penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya pada Kamis 24 Agustus 2023 lalu. Ya, Dedi Chandra dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian antar golongan dan penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran. Sidang lanjutan kasus kepemilikan senjata api dengan terdakwa Dito Mahendra kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa kemarin. Adapun agenda sidang hari kemarin yaitu mendengarkan keterangan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Saksi dihadirkan JPU sebanyak 3 orang terdiri dari ketua RT di lingkungan rumah Dito dan 2 anggota polisi. Lantas apa tanggapan kuasa hukum Dito Mahendra atas keterangan saksi dari pihak JPU tersebut? Jadi dalam kasus ini satu ada kesewenang-wenangan, yang kedua kami juga melihat bahwa prosedur beracaranya ada yang salah, tidak sesuai gitu ya. Dan tadi juga di pertanyaan kami ke yang melapor ya, itu kan di situ disebutkan bahwa dia tidak tahu menau tapi melaporkan ya. Kemudian baru satu nih kasus senjata api, tapi yang udah dirampas dari sipil itu 10.000. Nah, ini kan aneh gitu ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Baik. Kemarin Diungkapkan pengacara Dito, pistol yang ditemukan KPK saat penggeledahan hanya koleksi pribadi dari Dito dan kliennya sudah menjadi kolektor senjata api sejak lama. Kepemilikan senjata api tersebut sudah sesuai dengan dokumen perizinan yang ada. pertama tujuan KPK ke rumah itu mencari barang lain, ternyata yang diambil barang yang lain. Ya. Dan juga dari keterangan-keterangan saksi yang ada jelas bahwa kami menduga kuat seperti sejak awal ya bahwa ini cari-cari kesalahan. Keterangan saksi dinilai meringankan hukuman Dito meskipun saksi yang dihadirkan itu dari Jaksa Penuntut Umum. Diungkapkan kuasa hukum Dito, dari keterangan saksi sangat jelas bahwa KPK datang ke rumah Dito untuk mencari barang lain, namun pada kenyataannya KPK justru mengambil barang lain. Misalnya tadi sudah dibuktikan bahwa KPK mengembalikan barang ke tempatnya, tapi ternyata kenapa diambil? Ambilnya juga tadi hakim majelis juga sudah cecar, ternyata tidak ada berita acara pengambilan barang dari tempat. Agenda selanjutnya masih mendengar keterangan saksi dari JPU yang akan digelar 22 Februari 2024. Lantas akankah Nindi Ayunda, mantan kekasih Dito juga akan dihadirkan dalam persidangan tersebut? Agenda selanjutnya hari Kamis masih saksi yang lain. Sampai minggu depan juga masih saksi yang lain. Sementara itu, perseteruan perebutan harta Gonogini antara Gideon Tengker dan Rita Amalia semakin panas. Niatan ayah kandung Nagita Slavina untuk mendapatkan harta Gonogini yang dikausi Rita yang nilainya mencapai 300 miliar tampaknya tidak main-main. Agar cepat selesai diproses semuanya sesegera mungkin, karena ya lebih cepat lebih baik untuk semua ya gitu. Jadi Om sangat merasa dirugikan ya? Sangat. Berbagai upaya pun dilakukan Gideon untuk mendapatkan asetnya kembali. Gideon Tengker mendatangi Polda Metro Jaya guna memenuhi panggilan BAP tambahan atas laporannya perihal dokumen palsu di tahun 2021. Menurut kuasa hukumnya, Gideon ditanya kurang lebih 6-9 pertanyaan, karena ada beberapa pertanyaan yang belum ditanyakan saat BAP sebelumnya. Seharusnya BAP dijalani pada minggu lalu, namun sebagai kuasa hukum sangat memahami kondisi dari kliennya yang sudah lanjut usia dan rumahnya yang sangat jauh. Terbaliknya nanti begini, kalau saya berasa di pihak yang salah, tentu saya lapor dulu. Ngapain saya ngelapor ke pengacara? Karena itu betul-betul tidak dibuat-buat, memang demikian adanya. Saya merasa di pihak yang benar.
Jadi kalau saya dibikin apa tadi pertanyaannya? Hanya yang Adapun dokumen yang pernah diberikan oleh kedua anaknya, Nagita Slavina dan Caca Tengker tersebut adalah perjanjian pembagian harta setelah bercerai dengan Mama Rita. Dalam hal ini, pihak kuasa hukum juga menganggap bahwa adanya keterlibatan kedua anaknya Gideon pada surat atau dokumen tersebut. Gideon hanya berharap keadilan berpihak padanya karena dia yakin ada di pihak yang benar dan kebenaran harus diungkapkan. pengakuan atau mungkin Buat apa penyerahan pengakuan laporan. kalau memang tidak terbukti? Kalau kebenarannya harus dibela dong, betul nggak? Ini pinter lo pada. Jadi gini teman-teman adik-adik semuanya. Ya sampai situ dulu deh. Jadi gini, satu waktu di tahun 2021 Nagita datang dan adiknya bujuk rayu Om. Dia awalnya dengan bujuk rayu bahwa papi selama ini minta harta. Kalau papi mau harta, papi tanda tangan ini. Untuk apa? Ini nanti dibawa ke mami, nanti mami lihat, nanti kita yang ngurus semua. Tentang perceraian, semua itu kita yang ngurus. Nanti papa dapat hartanya papa. Nanti dibagi dua lah, pokoknya kasarnya dibagi dua. Jadi saya tekankan di sini bahwa surat itu sudah sempurna, datang hanya Om tinggal tanda tangan. Begitu kan Om? Ya itu. Jadi surat sudah dalam bentuk itu, sudah ada meterainya, semua sudah lengkap. Hanya tinggal tanda tangan. Ya? Jadi nggak ada masalahnya dulu. Enggak. Cuman karena Om sebelumnya itu kan sudah pernah ngomong, tolong bilang sama mamaimu itu bagi dong harta itu. Oh siap. Jadi jeda begitu lama datang terus minta tanda tangan seperti itu. Ya? Ada konfirmasi dulu sebelumnya. Enggak. Jadi dimulai dengan awalnya itu bujuk rayu untuk menandatangani sebuah surat yang pernyataan yang isinya tentang bla 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 yang dipergunakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu tahun 2021 yang Om sayangkan surat tersebut sudah dipakai tahun 2017. Oke, terima kasih.